Apakah para habaib itu semuanya keturunan Nabi? Apakah hanya gelar semata seperti halnya gelar ustadz, kiai dan sebagainya? Habaib itu istilah yang digunakan kepada orang-orang yang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka semua keturunan Nabi? Wallahu alam, kita tidak tahu, kan ini berkaitan dengan sanad dan masalah kejujuran. Akan tapi memang habaib itu berbagai macam modelnya. Ada habib, jadi tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi langsung masuk surga. Tidak otomatis orang menjadi keturunan Nabi berarti maksum, tidak punya kesalahan. Nabi SAW pernah berkata tentang Fatimah, yang Fatimah ini adalah ibunya para habaib, karena hanya dari keturunan Fatimah lah yang merupakan keturunan Nabi. Ali bin Abi Thalib punya istri selain Fatimah. Istri-istri Ali yang selain Fatimah tidak meneruskan keturunan Nabi SAW, hanya keturunan Fatimah. Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah, Rasulullah SAW pernah berkata tentang Fatimah, "Lau kana Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Ini kata Nabi. Rasulullah juga pernah berkata, "Ya Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti la ugni anki min Allah syai'a." Wahai Fatimah putri Rasulullah, mintalah harta, saya akan berikan, tapi saya tidak bisa menyelamatkan engkau selamanya. Oleh karena tidak mesti keturunan Nabi kemudian jadi maksum masuk surga. Buktinya keturunan Nabi Nuh alaihissalam anaknya sendiri kafir, ya. Tidak otomatis keturunan Nabi kemudian menjadi maksum dan masuk surga, enggak. Oleh karenanya habaib pun, keturunan Nabi pun bermacam-macam. Ada habib-habib Syiah, banyak habib Syiah. Kalau kita mengatakan habib pasti benar, kita bilang kalau begitu habib Syiah, karena habib Sufi juga menyerang habib Syiah. Kita bilang mana yang benar, habib Sufi atau habib Syiah? Di Madinah sana kalau ada orang Syiah yang pakai sorban hitam itu habib. Kalau sorban putih itu bukan habib tapi Syiah, ulama Syiah. Tapi kalau dia sudah pakai sorban hitam, dia ulama Syiah dan juga habib. Dan subhanallah pernah diadakan penelitian besar-besaran dan pemeriksaan DNA. Antum bisa cari di YouTube ya, kalau antum bisa bahasa Arab, antum coba tulis tentang DNA. Jadi ada seorang keluar di televisi, dia pakar dalam masalah DNA. Dia menukilkan tentang ahli DNA dari yang ada di dunia ini, yang menukil tentang jenis-jenis DNA. Setiap misalnya DNA-nya orang India ada rumusnya, DNA-nya orang Asia ada rumusnya, DNA-nya orang Arab ada rumusnya, DNA-nya orang Persia ada rumusnya. Maka dia berkesimpulan kalau orang keturunan Nabi, ya, harus punya DNA Arab. Setelah diambil beberapa sampel dari habib-habib Syiah, ternyata DNA-nya rumusnya DNA orang Persia. Nah, ini repot. Tapi kita bilang kita husnudzon, ya, kalau ada yang mengaku dia sebagai cucu Nabi, kita bilang kita husnudzon. Bahkan kalau ada habib, ya, ada seorang habib dan ada selain habib, sama-sama alim, maka yang habib yang harus kita dahulukan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dan bahwasanya yang paling bertakwa di sisi Allah dan yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Justru karena kecintaan kita kepada keturunan Nabi, kalau memang itu keturunan Nabi, maka kita nasihati mereka agar kembali kepada ajaran leluhur mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh para habib-habib Wahabi. Dalam buku saya Kritik Terhadap Sang Habib, saya sebutkan bagaimana para habib-habib Wahabi menasihati habib-habib Sufi agar meninggalkan bid'ah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada habib Sufi, ada habib Wahabi, ada habib apa? Syiah. Antum ikut yang mana?